Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah? Jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Hari ini, pada hari Sabtu, 17 Desember 2022, kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja, dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden China Xi Jinping pada Jumat 9 Desember menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakadilan yang dialami warga Palestina dan menegaskan dukungan China untuk negara Palestina yang merdeka. Tidak mungkin melanjutkan sejarah ketidakadilan yang dialami warga Palestina, kata Xi dalam pembukaan KTT China Teluk Riyadh untuk kerjasama dan pembangunan di Arab Saudi. Dia menekankan perlunya memberi Palestina keanggotaan penuh di PBB. Apa motif Xi Jinping yang mendukung Palestina merdeka? Apa bahaya solusi dua negara dan pendirian negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967 yang diajukan China? Apa motif politik Xi Jinping pada KTT Cina Teluk Riyadh? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional, yakni Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah. Sehat, Bung Budi ya? Insya Allah. Iya. Kalau ketemu Bung Budi ini serasa nanti kita akan dibawa ke ini, keliling dunia ini. Masya Allah. Bung Budi, Presiden China Xi Jinping berbicara di acara pembukaan KTT Arab China pada Jumat 9 Desember 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menegaskan bahwa China mendukung langkah Palestina untuk memerdekakan diri dari kepungan Israel. Sebenarnya apa makna dari dukungan Xi Jinping tersebut, Bung Budi? Ya, dalam perspektif konstelasi internasional, tentu kita harus memahami bahwa Cina ini kan berusaha menaikkan leverage politiknya ya ke level global, menyaingi Amerika sebagai negara adidaya. Maka Cina berusaha memperkuat peran politik globalnya ya dengan melakukan berbagai manuver politik, kunjungan-kunjungan ke berbagai kawasan di dunia, di mana Cina mungkin bisa mendapatkan keuntungan politik di sana. Dan dengan begitu, kiprah politik global Cina bisa terus meningkat. Itu. Dan dalam konteks kunjungan Cina ke Arab Saudi ya, dan ada KTT dengan negara-negara Arab Teluk itu, termasuk juga komentarnya terhadap kasus Palestina, karena memang Xi Jinping bertemu dengan Mahmud Abbas di Arab Saudi, maka itu juga menjadi salah satu isu yang uh, diangkat oleh Xi Jinping, bahwa memang dia memberikan apa namanya respon ya terhadap sebuah isu yang dalam konteks global ini seolah-olah tidak ada solusi ya, yaitu isu konflik Israel dan Palestina. Maka komentar tadi saya melihatnya ini adalah dalam bagian bagaimana Cina ini menaikkan leverage politiknya secara global untuk menyaingi Amerika Serikat. Itu Mas Nana. Iya, Bung Budi. Xi Jinping meminta agar Palestina diberikan keanggotaan penuh di PBB. Cina juga meminta agar Yerusalem Timur dijadikan ibu kota dari Palestina. Apakah dukungan Cina tersebut memang tulus untuk kemajuan Palestina dan dunia Muslim, Bu? Ya, sebenarnya kan itu isu yang sama ya, dengan apa yang diangkat oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu. Gitu. Jadi artinya sebenarnya dukungan Cina terhadap Palestina dengan batasan dukungan itu adalah uh,
satu state solution ya, solusi dua negara merdeka berdampingan antara Israel dan Palestina, apalagi dengan batas-batas negara adalah eh, aneksasi Israel tahun 67 gitu. Ini kan sebenarnya bukan suatu hal yang baru gitu. Eh, Masalah tulus atau tidak ini kan sebenarnya bahasa politik ya. Tapi yang jelas dari apa yang disampaikan oleh Xi Jinping ini sebenarnya dia menegaskan bahwa dalam persoalan konflik Israel Palestina ini tidak ada isu baru atau solusi baru yang ditawarkan. Justru Cina ini kan memperkuat tawaran dari negara-negara Barat terhadap Israel. Walaupun kan persoalannya tidak semudah itu Israel menerima dan juga tidak semudah itu seharusnya Palestina menerima gitu. Karena kalau kita lihat sejarah tentang aneksasi Israel terhadap Palestina itu kan bukan sekedar batas uh, wilayah tahun 67 atau misalkan dengan menempatkan ibu kota Palestina di Yerusalem Timur saja gitu ya. Tapi adalah bagaimana eksistensi negara Yahudi itu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ini yang sebenarnya semestinya kita kita lihat gitu. Artinya apa yang disampaikan Cina itu sebenarnya tidak ada suatu hal yang baru. Yang pasti dia menguatkan tawaran yang ada dan dia memainkan isu itu dalam kunjungan dia ke negara-negara Arab untuk menunjukkan ya tadi bahwa Cina itu seolah-olah gitu ya memberikan dukungan terhadap Palestina padahal itu bukan sesuatu yang semestinya dikehendaki oleh bangsa Palestina tetap hidup berdampingan dengan Israel itu Mas Nana. Iya, oke. Jadi krisis ini kan sudah bertahun-tahun gitu ya. Ya, Kemudian banyak solusi yang ditawarkan. Nah, salah satunya adalah solusi dua negara ya. Jadi kitanya kepingin, oke ini semuanya apa Palestina harus dimiliki kaum muslimin. Kemudian datang solusi ini ya. Kemudian ini Cina datang untuk mendukung solusi dua negara. Tentu saja dengan bahasa yang luar biasa sesuai dengan perbatasan 1967. Nah, ini apa bahayanya Bu Budi? Solusi dua negara seperti tahun 1967 itu. ya tentu yang pasti bahayanya adalah pengokohan eksistensi Israel kan. Nah, Eh, karena kan dengan disepakatinya kalau ya disepakatinya solusi dua negara itu ya berarti Palestina dan Israel hidup apa namanya berdampingan gitu sebagai sebuah negara. Padahal secara historis kan tidak begitu semestinya gitu. Nah, cuman kan dalam kacamata konstelasi politik internasional global saat ini kan seolah-olah suatu hal yang mustahil untuk flashback ke situasi ketiadaan negara Israel gitu. Karena secara faktual, secara de facto ya Israel itu sudah ada gitu saat ini gitu ya. Cuman kan yang jadi persoalan eksisnya negara Israel itu ada eksistensi yang dibidani oleh sebuah konspirasi global eh, pada pasca Perang Dunia Pertama gitu. Nah ini yang perkembangan sekian tahun dari tahun 1920-an gitu ya sampai kemudian migrasi besar-besaran Yahudi ke tanah Palestina akhirnya kemudian berdiri secara sepihak negara Israel tahun 48 itu menjadi jeda waktu yang menjadikan alasan seolah-olah negara Israel itu atau hadirnya bangsa Yahudi dengan negara Israel di sana itu sebagai sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Padahal itu adalah sebuah proses yang penuh dengan konspirasi gitu oleh negara-negara global saat itu ya. Inggris, Prancis, kemudian dilanjutkan dengan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Israel dengan agresi militernya tahun 48, kemudian agresi militer tahun 67 itu kan menunjukkan seolah-olah eksistensi ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Kalaupun mau, akhirnya tadi berbagi two state solution. Cuman kan itu bertolak belakang dengan satu cita-cita Israel Raya, yang kedua tentu secara
hukum syariat, semestinya itu adalah negara atau negeri Palestina secara keseluruhan gitu, karena tidak legal, tidak sah eksistensi Israel di sana. Itu Mas Nan. Ya, Bung Budi, lantas sebenarnya apa sih motif kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Arab Saudi di samping tadi dia mengobarkan kekuatan Israel di sana dan KTT kunjungan dia di KTT multilateral China Arab dan juga apa dampak yang dihasilkan dari pertemuan tersebut dan dampaknya terhadap Amerika Serikat dan dunia Barat secara umum, Bung Budi. Ya, tentu tadi ya, Cina ini ingin menaikkan leverage politiknya secara global, menjadi pesaing Amerika untuk menjadi negara adidaya. Dan secara historis kan kawasan Timur Tengah ini kan bukan kawasan pengaruhnya Cina ya. Dulu dia adalah kawasan pengaruhnya Inggris dan Prancis. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua itu menjadi kawasan pengaruhnya Amerika bersaing dengan Inggris gitu. Sekarang mungkin sudah secara penuh itu menjadi kawasan pengaruhnya dari Amerika Serikat gitu. Dan Cina dengan eh, BRI-nya ya, Belt and Road Initiative atau OBOR dulu, itu berusaha kan menaikkan pengaruh politiknya secara global, dan kawasan Timur Tengah itu menjadi kawasan yang dibidik oleh Cina untuk bisa menguatkan akses dia ke arah barat ya, baik ke arah Eropa dan juga tentunya ke arah Timur Tengah yang kaya dengan sumber energi gitu. Dan di situ tentu karena secara eksis Timur Tengah ini adalah kawasan pengaruhnya Amerika, ini pasti akan mengganggu kan bagaimana keberadaan Amerika apa namanya di sana ya, oleh apa yang dilakukan oleh Cina gitu. Nah, cuman saya melihat bahwa tentu tidak semudah itu ya Xi Jinping bisa mengambil peran pengaruh di kawasan gitu. Amerika pastinya tidak akan tinggal diam. Biasanya memang di sini ada konteks tarik ulur ya. Bagaimana kemudian Amerika masih memberikan ruang-ruang terhadap Cina untuk masuk, tetapi tidak sampai ke uh, merusak kepentingan global Amerika di kawasan gitu. Dan Cina ini kan secara global dia masih apa namanya, masih butuh pengalaman politik ya, untuk bisa berkiprah secara global gitu, masih trial and error gitu ya dalam kiprah politik luar negerinya. Dan saya melihat dalam konteks Timur Tengah ini ya, Cina pelan-pelan berusaha untuk masuk ketika memang Amerika sudah mulai menggeser ke arah Indo-Pasifik ya, untuk bisa berhadapan-hadapan dengan Cina di arah timur gitu. Sehingga arah barat ini ya Cina juga berusaha memainkan peran politiknya di sana. Itu Mas Nana. Ya, terakhir Bung, bagaimana sebenarnya solusi praktis bagi Palestina dan seluruh dunia Islam agar terlepas dari belenggu kapitalisme Barat dan Timur? Tentu saja bukan kapitalisme saja, tapi penjajahan global di Barat maupun di Timur. Ya, tentu ini membutuhkan perubahan konstelasi internasional ya. Karena kan apa yang dialami oleh dunia Islam saat ini adalah buah dari ketika umat Islam ini turun secara leverage politik global ke tingkat yang terendah ya. Tidak ada dunia Islam yang menjadi negara adidaya seperti pada masa kekhilafan Islam dulu. Sehingga posisi negeri-negeri Muslim akhirnya mereka di bawah pengaruh, bahkan di bawah jajahan ya oleh negara-negara kapitalisme global. Artinya agar kemudian umat Islam kembali memainkan politiknya secara global, ya tentu harus ada perubahan situasi politik internasional. Dan perubahan situasi politik internasional itu mau tidak mau harus ada benturan ya. Kalau secara historis kan perubahan politik itu hanya akan terjadi dengan peperangan di level dunia ya, perang dunia satu, perang dunia kedua gitu, atau memang melemahnya negara-negara adidaya seperti apa yang dialami oleh Uni Soviet gitu. Di sisi lain harus juga menguat apa namanya, negara pesaingnya gitu. Nah, cuman kan pertanyaannya, ada nggak negeri Muslim yang sedang menguat posisinya secara global?
Nah, ini kan masih tanda tanya ya. Arab Saudi misalkan kalau mau disebut ya, atau Indonesia ini kan masih jauh untuk bisa masuk ke level bersaing dengan Amerika secara global gitu. Yang ada justru negeri-negeri lain ya, Cina mulai bersaing gitu. Tapi tentu masih butuh situasi apa atau momentum tertentu lah agar kemudian terjadi perubahan konstelasi internasional. Maka kalau tadi mempersoalkan dunia Islam, ya itulah kondisi yang ada ya. Sehingga disinilah harus menjadi kesadaran bagi umat Islam bahwa memang penting umat Islam ini punya negeri atau negara yang masuk ke level global. Negeri Muslim harus ada yang menjadi negara adidaya, karena hanya dengan itu umat Islam bisa turut serta dalam konstelasi politik internasional. Dan tentu karakteristik atau ciri sebagai negara adidaya itu harus dimiliki. Dia punya visi misi politik global ya. Negeri Muslim harus punya itu. Tentu dengan Islam itulah visi misi politik Islam secara global, rahmatan lil alamin. Selain juga harus memiliki kapabilitas secara teknis ya, sumber daya alam, kekuatan militer dan lain sebagainya. Yang saat ini tentu umat Islam masih punya PR banyak di sana untuk bisa masuk ke level sana. Sehingga nanti persoalan-persoalan semacam Palestina gitu ya, kemudian juga penindasan-penindasan di dunia Islam yang lain itu ekses saja dari tadi posisi umat Islam yang dalam kondisi yang terendah saat ini. Kalau umat Islam punya negara adidaya, dia akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung bagi negeri-negeri Muslim lain yang semestinya membutuhkan pembelaan dan perlindungan. Itu, Mas Nana. Iya, Masya Allah. Istilah yang sangat saya suka ini perisai. Ini mengingatkan apa, jiwa kesatria, pelindung gitu ya. Kayaknya ya umat Islam sebagai kesatrianya, Amerika Serikat, China sebagai setannya mungkin ya. Ya, ya semoga Amerika Serikat dan China segera insaf dan kembali memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bung Budi atas Masya Allah pemaparannya dan pemaparan juga sekaligus pelajaran sejarah bagi kita semua ya. Dan semoga kita dengan penyampaian ini kita bisa memposisikan umat Islam bisa memposisikan diri dan juga bisa meraih masa depan yang gemilang dengan tegaknya hukum-hukum Islam di dalam sistem khilafah begitu. Baik, sehat dan sukses selalu buat Bung Budi. Nah, insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Baiklah para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.